Berita Sumsel 24 jam hari ini. Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palembang mulai melakukan pendampingan kepada petani kopi di Kota Pagar Alam. Pendampingan berupa teknik sambung pucuk tanaman kopi ini diberikan kepada kelompok wanita tani di Desa Rempasai, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Sebagai upaya meningkatkan produksi kopi di Kota Pagar Alam, Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palembang mulai melakukan pendampingan berupa teknik sambung pucuk tanaman kopi kepada petani kopi di Kota Pagar Alam. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palembang, Gamal Abidin Nasir, mengatakan program pendampingan sejuta sambung pucuk tanaman kopi ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman Fakultas Pertanian Universitas Palembang dengan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Tujuannya agar kualitas kopi khususnya dari daerah Pagar Alam dapat semakin meningkat dan dikenal luas. Dia berharap kopi Pagar Alam bisa menjadi produksi kopi terbesar di Indonesia karena Pagar Alam merupakan daerah penghasil kopi terbaik di Sumsel. Sementara itu, peneliti dan pakar kopi dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Insinyur Alnopri MS mengatakan, pendampingan teknik sambung pucuk kopi ini untuk membantu kelompok tani wanita agar memiliki produksi kopi yang bagus, pengendalian hama dan penyakit serta menguasai teknik perbanyakan tanaman kopi. Reporter Sri Depi, juru kamera Abdul Qadir, palpres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama BP POM Palembang melakukan sidak di Carrefour dan Hypermart PS Mall. Hasilnya Fitri tidak menemukan makanan berformalin. Guna memastikan makanan dan minuman aman dari bahan berbahaya, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang kembali melakukan inspeksi mendadak di dua tempat, yakni Carrefour dan Hypermart, Palembang Square Mall di Jalan POM 9. Dari dua tempat tersebut, tim mengambil 42 sampel bahan pangan. Hasilnya mereka tidak menemukan bahan yang mengandung formalin. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan kegiatan sidak dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berbelanja. Dia juga mengimbau kepada penjual agar menjual makanan yang sehat, sebab pemerintah Kota Palembang tidak akan henti-hentinya untuk melakukan sidak. Jadi sama seperti yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya ya, apalagi sebelum PPKM, kita selalu melaksanakan sidak dalam rangka untuk mengantisipasi kalau ada oknum yang berbuat curang menjual produk-produknya, khususnya makanan ya, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang masih mengandung zat-zat berbahaya. Jadi apa yang kita laksanakan dengan BP POM hari ini adalah untuk menindaklanjuti, apalagi kita sudah pernah melaksanakan sosialisasi juga untuk supaya seluruh produsen besar atau supermarket ya, dimanapun yang ada di Kota Palembang untuk menyediakan test kit ya, untuk memantau produk-produknya, jangan sampai ada yang kadaluarsa, jangan sampai ada yang mengandung zat-zat berbahaya dan sebagainya. Sementara itu, Kepala BP POM Palembang Suhendri mengatakan sidak yang dilakukan kali ini dengan mengambil 42 sampel bahan makanan. Hasilnya tidak ditemukan bahan yang mengandung formalin. Hari ini kita melakukan sidak di dua tempat supermarket yang cukup besar. Untuk supermarket yang pertama, kita melakukan sidak. Ada 3 temuan, tapi hanya tidak memenuhi syarat secara administrasi. Tapi secara uji laboratorium, yang supermarket yang pertama tadi itu 8 item yang kita uji semuanya memenuhi syarat. Tidak ada mengandung rodamin, tidak ada mengandung formalin, boraks dan lain-lain. Sedangkan untuk di sini, di supermarket yang kedua ini kita melakukan pengawasan terhadap label dan lain itu tidak memenuhi ketentuan, itu 8 item atau 54 pieces. Kenapa dia TMS tidak memenuhi ketentuan itu label? Mereka mengklaim itu padahal produk pangan dengan izin pangan industri rumah tangga PIRT, tetapi mereka mengklaim bisa menyembuhkan, menyehatkan dan lain-lain. Nah, ini kami akan kerjasama dengan Ibu Wakil Wali Kota lagi untuk menindaklanjuti. Kami akan melakukan pelayanan langsung on the spot. Kami datangi langsung PIRT-nya, kami bina. Kalau dia mau bikin makanan tidak boleh ada label menyembuhkan, menyehatkan. Kemudian di sini kami juga melakukan 8 sampel, semuanya memenuhi syarat. Kalau di tempat yang pertama 21 sampel juga memenuhi syarat, tidak ada mengandung formalin, rodamin dan boraks. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com.
Kejaksaan Negeri Lahat terus mendalami dugaan kasus perjalanan fiktif yang ada di Dinas Perpustakaan Lahat. Jika sebelumnya status kasus tersebut tahap penyelidikan, kini dinaikkan menjadi kasus penyidikan. Dugaan kasus perjalanan dinas fiktif Dinas Perpustakaan Lahat kini memasuki tahap penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Fitra mengatakan, pada tahun 2020 terdapat 2 perjalanan dinas yang dilakukan oknum di Dinas Perpustakaan Lahat, yakni perjalanan dalam kota dengan anggaran sebesar Rp266 juta dan perjalanan luar kota menggunakan anggaran sebesar Rp828 juta, sehingga total anggaran mencapai Rp1,1 miliar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan sementara, terdapat kerugian negara sebesar Rp400 juta. Modus yang dilakukan yakni melengkapi administrasi dari SPPD. Setelah dilakukan pengecekan baik di dalam kota maupun luar kota, diduga perjalanan dinas itu tidak ada atau fiktif. Satgas Korupsi juga telah mengklarifikasi ke tempat tujuan perjalanan dinas dan mengumpulkan saksi-saksi guna proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik telah memastikan adanya kerugian negara sebesar Rp400 juta dari pagu Rp1.100 miliar, dan ini kemungkinan akan membesar lagi, akan naik lagi dalam proses tahap penyidikan. Kita telah memeriksa lebih kurang 20 orang, yaitu dari perpustakaan tingkat SD, SMP, SMA di Kabupaten Lahat, serta pada Dinas Kearsipan pada Provinsi Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota unit Pidum Polrestabes Palembang berhasil mengamankan pelaku pembobolan apotik Rashid dan penada hasil barang curian. Dalam penanganan tersebut, anggota terpaksa menghadiahi timah panas karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Roy Martin, warga Jalan Soekarjo Harjo Handoyo, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, harus merasakan pedihnya timah panas. Hadiah tersebut diberikan karena tersangka diduga sudah melakukan aksi pencurian di apotik Rashid milik Evi Erleni. Selain Roy Martin, anggota juga mengamankan seorang penadah bernama M. Ali. Dia diamankan di rumahnya sekitar pukul 10 malam awal pekan kemarin. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi mengatakan, pelaku pembobolan ruko ini berprofesi sebagai tukang beca. Dalam melakukan aksinya, pelaku merusak rolling door dan gembok ruko apotik milik korban. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian berupa 1 unit kipas angin, 1 unit kulkas merek Polytron, dan remote AC dengan kerugian yang ditafsir sebesar Rp3 juta. Dari tadi malam sampai subuh pagi, alhamdulillah kami upaya untuk ungkap kasus. Pasal yang kita kenakan 363, dan kurang lebih pelaku ini membobol ruko ya itu apotik ya, rukonya ya. Jadi awalnya kronologisnya korban malam-malam sudah mengunci apotik itu. Pas pagi-pagi dicek kenapa kuncinya rusak, sehingga hal tersebut dilaporkanlah ke kami. Untuk kerugian memang banyak, ada yang kulkas diambil, ya kan, terus ada remote AC lah segala diambil di itu kan. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan pelaku 1 orang dan penadahnya juga 2 orang tersangka kita amankan untuk kita proses lebih lanjut. Pasal yang kita kenakan 363 untuk residivis apa tidaknya kita sedang dalami, dan berapa kali si pelaku membobol kita juga sedang dalami. Kalau pengakuan awal sih memang dia sekali ya, dan tetap kita dalamin. Untuk pelaku sendiri sehari-hari dia sebagai tukang beca sehari-hari. Ya, mungkin ada kesempatan dia melihat ada kesempatan dia bongkar itu ruko yang memang apotik. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.